Tijani Reijnders, saya bukan pengganti Kevin De Bruyne. Tijani Reijnders mengakui mengidolai Kevin De Bruyne, tetapi kedatangannya ke Manchester bukan untuk menggantikannya. Tijani Reijnders mengakui telah meniru beberapa gaya permainan Kevin De Bruyne dan mantan bintang Barcelona dan Spanyol Andres Iniesta. Kendati demikian, Reijnders menegaskan kehadirannya di Manchester City tidak ditujukan untuk menggantikan sosok pemain Belgia tersebut, melainkan menunjukkan cara permainannya sendiri. Reijnders bergabung dengan City dalam kesepakatan senilai 46,5 juta pound dari AC Milan. Kedatangan Reijnders ini bertepatan saat De Bruyne mengakhiri masa baktinya selama 10 tahun di The Citizen, dan memilih pindah ke Napoli. Tak pelak banyak kalangan menilai kehadiran Reijnders bakal menggantikan peran De Bruyne. Namun kakak dari penggawa timnas Indonesia Eliano ini tak sepakat dengan anggapan itu. Saya di sini bukan untuk menggantikannya. Saya harus memainkan permainan saya sendiri. Namun, saya mengambil hal-hal dari pemain yang berbeda, dan apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, serta mencoba untuk mengadaptasinya. Dengan Kevin De Bruyne, itu adalah tentang bagaimana dia memindai lapangan, umpan yang diberikan. Itu juga hal yang besar, tentu saja, pelatih terbaik di dunia. Saya sangat ingin mempelajari hal-hal baru di sini, gaya bermain, dan itulah yang saya nanti-nantikan. Mereka menghubungi ayah saya menjelang akhir musim untuk mencari pemain nomor 8 dan bagi saya tidak ada keraguan besar jika saya ingin bergabung dengan Man City, salah satu klub terbesar di dunia saat ini. Pilihan akhirnya mudah dibuat. Arsenal diminta bajak Phil Foden usai Ryan Cherky gabung Man City. Kedatangan Ryan Cherky ke Manchester City memunculkan pertanyaan soal masa depan Phil Foden. Arsenal disebut-sebut sebagai destinasi potensial bagi pemain muda Inggris tersebut. Cherky tampil menonjol di Ligue 1 dan baru saja mencatat debut bersama timnas senior Prancis. Ia biasa bermain di sisi kanan serangan, posisi yang selama ini juga ditempati Foden. Dengan kedatangan pemain baru, situasi persaingan di lini depan City semakin ketat. Foden pun dinilai lebih berpeluang untuk dilepas ketimbang Jack Grealish. Tony Cascarino menyebut bahwa dibanding Grealish, Foden justru lebih mungkin pergi dari Etihad. Ia melihat performa Foden musim ini belum mencerminkan kualitas sebenarnya. Menurutnya, Arteta bisa menjadi sosok penting dalam kemungkinan transfer ini. Hubungan kerjasama di masa lalu bisa membuka peluang. Cascarino menyarankan Arsenal agar tidak melewatkan peluang untuk merekrut Foden. Ia menyebut Arteta pasti akan tertarik jika kesempatan itu datang. Tidak, saya pikir Foden jauh lebih mungkin. Arteta dulu bekerja di City bersama Foden dan entah kenapa, performa Foden musim ini tidak seperti biasanya. Foden sempat terpilih sebagai pemain terbaik versi jurnalis musim sebelumnya. Namun musim ini, kontribusinya dianggap tidak sesuai ekspektasi. Cascarino menyebut penurunan performa itu bisa memengaruhi keputusan City terkait masa depan sang gelandang. Apalagi City kini tengah aktif mendatangkan banyak pemain. Dari yang sebelumnya dinobatkan sebagai pemain terbaik versi jurnalis, performanya musim ini belum pantas mendapat pengakuan itu. Dengan semua pembelian yang dilakukan City, saya tidak akan kaget jika Foden akhirnya pergi. Fenerbahce intip peluang datangkan Kyle Walker ke Super League. Raksasa Super League, Fenerbahce, dikabarkan tengah berusaha untuk mendatangkan Kyle Walker dari Manchester City pada jendela transfer musim panas tahun ini. Fenerbahce dikabarkan oleh jurnalis Turki Yagis Sabuncuoglu telah mengajukan tawaran untuk mengontrak bek veteran Manchester City, Kyle Walker. Pemain internasional Inggris berusia 34 tahun ini bersiap meninggalkan The Citizens setelah 8 tahun mengabdi. Meskipun awal tahun ini ia sempat mengklaim bahwa waktunya di Stadion Etihad mungkin belum berakhir. Walker, yang kontraknya dengan City berlaku hingga 2026, menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di raksasa Serie A, AC Milan, namun klub Italia itu memilih untuk tidak mempermanenkan kepindahannya.
Meskipun ia tetap menjadi incaran klub-klub Liga Pro Saudi, Kyle Walker kemungkinan besar akan melanjutkan kariernya di Eropa, di mana Fenerbahce kini merencanakan langkah konkret untuk mengontraknya. Alasan manajemen klub menjadikan Kyle Walker target utama dikarenakan ia adalah pemain veteran dengan segudang pengalaman. Mentalitas juaranya sekaligus kemampuan memimpinnya membuat Fenerbahce ingin mendatangkan sang pemain. Prestasi Kyle Walker untuk Manchester City sangat mentereng. Ia berhasil membawa The Citizen merebut gelar Premier League 6 kali, FA Cup 2 kali, League Cup 4 kali, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Manchester City umumkan 4 kapten untuk musim 2025/26. Manchester City resmi mengumumkan jajaran kapten tim untuk menghadapi musim 2025/26. Dalam susunan terbaru ini, terdapat 4 pemain yang dipercaya memimpin skuad The Citizens di atas lapangan, menggambarkan perpaduan antara pengalaman, kualitas kepemimpinan, dan performa luar biasa selama beberapa musim terakhir. Berikut 4 pemain yang ditunjuk sebagai kapten Manchester City: Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri, dan Erling Haaland. Penunjukan ini menandai era baru bagi City, terutama setelah kepergian Kevin De Bruyne yang selama ini menjadi salah satu figur sentral di ruang ganti dan lapangan. Dengan absennya sang maestro Belgia, peran kepemimpinan kini dibebankan kepada para pilar utama yang telah terbukti konsisten dan berpengaruh besar dalam kesuksesan klub. Bernardo Silva dikenal dengan ketenangan, kreativitas, dan dedikasi tinggi. Ia telah lama menjadi salah satu pemain yang paling dihormati di ruang ganti. Ruben Dias, sebagai bek tangguh, telah menunjukkan kualitas kepemimpinan sejak awal bergabung dengan City pada 2020, bahkan pernah menjadi kapten utama dalam beberapa laga besar. Rodri, jangkar lini tengah yang tak tergantikan, merupakan otak permainan City. Konsistensinya menjadikannya sosok panutan di dalam dan luar lapangan. Erling Haaland, mesin gol asal Norwegia, tampil sebagai pemimpin generasi baru. Meskipun masih muda, pengaruh dan mentalitasnya membuatnya layak berada dalam jajaran kapten. Dengan formasi kepemimpinan baru ini, Manchester City berharap dapat mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik dan Eropa. Musim baru segera dimulai, dan para kapten baru siap membawa City ke puncak kejayaan. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be